Pak Din. Gimana bagus? Udah siap belum? Siap. Nerusin yang itu. Oh iya. Tutor kita tuh. Pembuatan film ya. Nah, bagus ya. oke. Mudah-mudahan sih bisa komplit jadinya tuh pembahasan sekarang. Iya. Tapi kita salam dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para sahabat Dago 61 sehat selalu supaya apa? Bisa tonton tayangan kami. Pak Din, Ya. kalau kemarin itu kan kita tutor yang kemarin itu kita bicara bahasannya lebih cenderung kepada senario ya. Skenario ya. Nah, padahal sebelum itu ada beberapa materi lagi itu yang harus dipersiapkan di dalam rangka tahapan pertama, praproduksi. Ya. Nah, di situ semua sudah dibuat sedemikian rupa supaya komplit dan sempurna persiapan itu. Ya. Tapi yang terutama memang harus dibuat dulu tuh schedule itu melalui timetable itu. Yang membuat timetable itu siapa tuh sebenarnya itu bagus? Jadi kalau ada di sana manajer produksi, Oh, manajer produksi. bisa manajer produksi, bisa juga ya pim produksi bisa lah. Ya. Dia coba argumen sama produsernya barangkali nanti jadwal itu kan bisa bentrokan nantinya kan, tapi diatur sedemikian rupa supaya pas dengan persiapan yang harus dibicarakan tahapan-tahapan itu. Itu di timetable mulai dari praproduksi, produksi, timetable itu dan sampai pasca produksi dan termasuk juga nanti iya pendistribusian hasil daripada itu. Tapi yang penting itu bagaimana manajer produksi atas perintahnya produser itu benar-benar fresh itu namanya tahapan pertama itu. Dia harus nyiapin juga selain itu kan ada ide cerita itu kan udah selesai. Kemudian dipanggil lah tuh kru-kru tuh, terutama sutradara. Panggil, nanti dia bawa timnya itu semua. Disusun semuanya tuh timnya. Astrada, kameramen, art property, kostumer segala macam itu. Sampai ke PU, itu disusun semua. Nah, terus pemilihan pemain juga berdasarkan skenario yang sudah dibuat. Si penulis itu udah fix cerita itu, udah dibuat seperti itu, pas sudah sempurna dengan revisi-revisiannya sudah dibicarakan. Dipilihlah pemain itu. Siapa nih kira-kira yang paling pas aktor ataupun aktris kita yang cocok dengan. Kalau pemain ini siapa nih yang nentuin nih bagus? Sama juga. Tapi dia bicara dengan ada dua kemungkinan. Bisa manajer produksi bersama produser, bisa juga setelah ada sutradara ada menilai nanti. Tapi kalau benar keputusannya misalnya produser, kalau saya pilih ini gimana yang lain nih? Tapi agak mirip sama inilah karakternya. Ya inilah risikonya kita di sini. Di kita itu, di kita yang namanya pemain itu, terutama artis yang udah terkenal, itu kan susah sekali sebenarnya kalau menurut pikiran sutradara untuk mensinkronisasikan dengan cerita. Ini karakter ini harusnya seperti ini dominannya. Misalnya dia cool tapi dia kuat. Begitu ada pergolakan dari dia atau peristiwa yang dia ini alamin, dia lebih kuat. Nah, sementara produser mungkin berpikirnya popularitas, cantik, ganteng. Nah, ini yang jadi dilema nih. Betul. Ini yang jadi dilema. Makanya biasanya sutradara berbagi itulah. Karakternya masih bisa cantik atau ganteng, populer, ya udah nggak apa-apa. Yang penting nggak terlalu jauh karakter itu. Dengan aslinya tokoh yang diperankan nanti. Barulah nanti itu dilihat dari skenario-nya, menyusun kemudian set lokasi ini cocok nggak sama cerita ini. Katakan kalau cerita tradisional kan nggak mungkin di daerah perkotaan. Dia harus pergi ke daerah yang masih ada nuansa-nuansa pedesaan misalnya kalau di tradisional. Barulah setelah itu semua kru dipanggil, diobrolin, dikasih tahu. Sebelum itu maka disusunlah jadwal istilahnya estimasi biaya. Bagaimana biaya ini tercover apa enggak kalau misalnya filmnya seperti ini, temanya kerajaan misalnya, kan butuh biaya banyak, pemainnya seperti itu. Budgetnya berapa nih, dihitung tuh kalkulasi sama manajer produksi berdasarkan produser. Oke, segitu. Coba saya lihat dulu, cek mana-mana yang kira-kira berlebihan dana itu dicoret sama dia atau dikasih tanda, direvisi lagi supaya disinkron semuanya sama produser dengan biaya-biaya itu supaya pas nggak over budget. Saya kalau film ini butuh 2 minggu. Yuk siap nggak sama sutradara nih? Oke bos. Tapi kalau bisa tambahin lah. Karena nggak boleh. Berbulan-bulan nggak boleh. Sebulan aja nggak boleh, udah tegur tuh. Paling cepat itu 10 hari.
Bisa juga seminggu kok. Paling lama berapa? Paling lama 2 minggu. 2 minggu paling lama. Itu pun udah ketir tuh. Udah nggak boleh sekarang. Oh, Udah aturan dari menteri kayak itu. iya. Nah itu setelah fix semua, oke siap syuting. Tanggal berapa? Nah walaupun nanti di timetable meleset nggak apa-apa itu. Yang penting realnya seperti itu. Oke siap. Diaturlah jadwal itu. Saudara kasih tahu sama Astradanya, schedule dibuat. Kalau dia film lebih besar lagi, mungkin Astradanya 2. Astrada lapangan sama Astrada schedule. Dibuat schedule-nya. Kira-kira dicek terus sama artisnya, waktunya mana yang pas untuk dia dipanggil syuting. Udah selesai itu, barulah tuh. Tapi jadwal yang penting itu mulainya biasanya itu jam 8. Jam 8 Udah on ya, udah on kamera jam 8 itu. Artinya unit harus membuat artisnya itu standby sebelum jam 8. setengah 8. Karena ada makan dulu istirahat 1. Oh iya iya. Ya, sarapan lah itu, kru juga sarapan segala macam, artis yang bareng, apalagi figuran harus sarapan dulu. Jam 6 udah Nah, iya. duluan di lapangan ya. Saya malah dulu tuh waktu zamannya Astrada setengah 6 udah mulai saya tuh. Udah di lokasi tuh. Rapi-rapihin segala macam, set tidak saya lihat gini. Oke. Kadang-kadang masih ada properti artnya tuh yang masih buat trak. Ya, masih ada. Iya, masih ada, tapi nggak apa-apa. Yang penting set utamanya yang mau syuting mutik tuh udah disiapin. Udah siapin. Oke semua, baru setelah makan, sarapan, oke on kamera itu jam 8. Nah paling lambat selesainya itu, kalau sekarang ya, Ya. itu jam 10. 10 malam. Seringnya jam 10 malam. Lebih dari itu udah kena lagi nanti 2 menit dikasih tahu tuh. Jangan lebih, jangan overtime. Apalagi berhubungan dengan izin lokasi ya. Ada yang kadang-kadang jam 10 udah nggak boleh tuh. Kayak KP-KP yang kira-kira prospek itu nggak mau dia. Paling lambat dia jam 12 udah selesai. Oh. Kalau nggak kena juga cas sama KP kayak gitu, sama hotel segala macam itu yang mengganggu. Oke dimulai syuting itu, diambil lah gambar-gambar itu, berdasarkan schedule-nya si Astrada itu dibuat scene mana aja yang dia didahulukan. Kan? Dan baru setelah perfect berapa hari selesai, tuh maju editing, diserahin sama editing. Tapi sebelum masuk editing, itu yang namanya editor, sound segala macam itu dia udah mastiin tuh urutan shot itu dari scene per scene-nya. Ya. Artinya dia sudah buat offline-nya, Ya. offline-nya kayak gini. Nanti di meja editing sudah tinggal lihat di monitor kira-kira di susunan itu udah benar apa enggak nih scene-scene itu. Berdasarkan shot-shotnya, berdasarkan nanti skripnya itu. Biasanya sutradara ada yang dia dampingin dari awal bisa, ada yang dia nyuruh sutradaranya bisa. Ya. Kemudian nanti setelah selesai diurut itu baru kan sutradara penuh tuh. Mana yang lebihan, mana yang kurang, mana yang harus ini revisi lagi. Kalau ada revisian, diulang lagi, diganti apa yang kurang, dimasukin berdasarkan data-data dari lapangan tuh. Master shooting. Udah pas, diatur lagi semuanya, baru mixing. Pengisian suara, efek suara, segala macam musik itu baru tuh. Coloring ya. Iya, coloring. Tambahin boleh, jasa apa yang perlu dikurang, cahaya atau apa, selesaikan di situ di meja editing. Nah, sekarang masuk pada tahap terakhir, postpone atau tahap namanya tahap ketiga itu biasanya sudah mulai nanti bersiap-siap. Wah, ini harus dipikirkan bagaimana film ini jadi bagus, jadi diterima sama masyarakat. Dibuat penggandaan. Bikin trailer juga gitu. Trailer juga. Ya. Ya, trailer, kemudian penggandaan itu dibawalah ke LSF, Lembaga Sensor Film. Diuji di sana mana yang kira-kira tidak boleh atau dilarang adegan-adegan itu. Kalau udah oke, ya nggak ada masalah. Kalau udah ini masih kurang atau berlebihan, maju lagi tuh. Edit lagi yang baik. Udah selesai, baru nih tahap pendistribusian. Pendistribusian itu artinya bagaimana film ini dalam upaya diterima sama masyarakat melalui teater-teater itu, bioskop itu. Nah itu dibuatlah penggandaan itu untuk ada yang ke roadshow, siapa yang pergi standby di tiap-tiap daerah tuh, di mana bioskop daerah itu yang ditunjuk siapa aja di sana bioskopnya, mereka masuk sana. Nah biasanya juga ada yang namanya premier ya. Tontonan awal itu Pak Din. Perdana itu gratis tuh biasanya tuh. Produser, sutradara, atau di situ ngebicarain film itu. Ada tanggapannya oke, kelihatan tuh. Oh ini bagus film ini.
Nah di sini sutradara berperan juga nih bagaimana menstimulir itu cerita supaya menarik. Tahap awal di premier itu, kan setelah ditonton tuh dilihat, bagaimana nih tanggapan itu penonton yang di situ melihat. Udah oke, wah rasa kayak ini bisa diprediksi tuh. Mudah-mudahan seperti itu yang pengen digambarkan dari film dengan kenyataan di bioskopnya nanti. Mungkin juga nanti kesulitannya pada saat roadshow. Karena kan perlu biaya lagi, perlu apa sih ini, pendekatan. Itu namanya sekarang Pak Din, namanya PDKT. Nggak puas kalau nggak lihat sama masing-masing yang bersangkutan tuh. Iya. Produser harus perlu juga tahu siapa orangnya ini. Yang cuma digambar doang lihatnya. Iya. Kayak gitu. Pendekatan itu perlu diupayakan segala cara supaya ada seimbang gitu. Keinginan dengan permintaan dengan apa itu. Manajemen pemasarannya lah supaya lebih baik. Ya sekarang sih walaupun kita di luar negeri nggak bisa kirim. Iya. Ini siapa yang gini. Iya. Walaupun dikasih tahu ini, tapi orangnya nggak pernah datang. Itu perlu pendekatan seperti itu approach-nya. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat kita nih bisa memahami. Ya. Kalau memang masih kurang juga dipahamin ya bisa ditulis. Oh iya. Kolom komentar. Tulis komentar ya. Ya. Ada masih bingung gitu kan. Ternyata banyak sebanyak itu. Ya. Sharing lah. Jadi lebih baik. Mudah-mudahan bisa diterima. Tapi jangan lupa nih, Pak Din, kita suruh nih teman-teman. Ya, like, komen, terutama aktifkan loncengnya biar dapat update dari video-videonya Dago 61. Saya kira gitu aja Pak Din. Iya. Mudah-mudahan saya selalu bisa melihat lagi tutur-tutur yang lainnya. Ya. Oke, para sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu produksi, insya Allah.